Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Seneng banget bisa bikin lagi episode berikut. Gua sekarang mau sharing tentang pasca melahirkan dari Sela. Kita mau ngobrol saat ini tentang yang namanya baby blues. Apa itu baby blues? Kita cek bareng-bareng ya. Jadi hari ini mau sharing tentang yang namanya baby blues. Kalau lu orang mungkin pernah dengar ya baby blues tuh apa sih? Jadi baby blues itu adalah satu kondisi gangguan suasana hati yang biasa dialami oleh ibu pasca melahirkan. Itu terjadi kurang lebih kepada 80-an% ibu lah, ibu yang baru melahirkan, dan kondisinya itu sekitar 2 mingguan atau mungkin lebih, atau mungkin datang dan pergi kondisinya. Jadi gangguan suasana hati, dia seneng, dia juga akhirnya nanti tiba-tiba jadi depresi, jadi sedih, terus juga nanti jadi mungkin tertekan, terus dia juga merasa bahwa aduh gimana sih gitu kan, kondisinya jadi berubah gitu kan. Gue mau cerita dari perspektif gue sebagai seorang ayah. Jadi pas kemarin sesudah melahirkan, ternyata gue sebagai seorang ayah tuh ngalamin yang namanya baby blues. Kayak jarang ya denger ayah sosok pria ngalamin yang namanya baby blues. Nah, yang lebih seru adalah gue juga ngalamin yang namanya mommy blues. Apalagi tuh mommy blues. By the way, gue juga bingung ya, kenapa namanya baby blues? Kenapa namanya bukan baby jazz, ya kan, baby rock gitu kan? Kenapa blues? Ini kondisi pas awal after dari melahirkan. Sela udah lahir, berapa hari di rumah sakit kita bawa pulang. Nah di situ mulai tuh, dari awalnya seneng, mulai tuh berasa yang namanya pressure itu. Nah gue akan sharing dari perspektif gue aja, dari seorang ayah, ngalaminnya seperti apa. Jadi ketika udah balik, adaptasi nih, ada sebuah makhluk hidup baru datang di antara kita, dan gua waktu itu kebetulan hanya berdua aja di waktu-waktu pertama yang handle. Jadi kita berdua doang, gua dan istri yang handle nih. Istri udah otomatis cuti, ya kan. Gua juga mencutikan diri di waktu-waktu awal-awal dari kelahiran itu, gitu kan. Jadi beberapa aktivitas gue pending, benar-benar full ngurusin ini aja gitu kan. Nah gue ngalamin tuh yang namanya kondisi kurang tidur, telat makan, terus juga beberapa kerjaan yang pending akhirnya berantakan, terus juga tengah malam bangun ngurusin baby, dan itu bertahan sampai subuh gitu. Lebih nggak tidur atau mungkin ada kegiatan lain. Terus tiap berapa jam kan babynya mesti disusuin kan, mesti minum susu kan. Dan itu minum susu aja ada prosesnya, nggak langsung begitu mau waktunya minum, nggak kayak gitu, ada prosesnya juga gitu. Terus juga habis minum tuh mesti ditepok-tepok, gumoh katanya. Terus juga habis nggak lama proses itu lewat, dia pup, mesti ganti popoknya, itu ada prosesnya lagi. Terus juga istri request, minta dibangunkan jam-jam tertentu, setiap berapa jam sekali untuk pumping. Ya kan, untuk pumping. Terus after itu, proses pumping kan nggak cuman pumping aja, istri yang bekerja. Suami juga siapin alatnya, after pumping beresin alat-alatnya, nyuci botolnya, sterilkan botolnya. Terus juga mood istri mesti dijaga, katanya tuh asupan makanan ke istri mesti dijaga supaya cukup deras, terus juga moodnya mesti bagus biar berkualitas. Ada kondisi-kondisi yang gue stress out. Jadi misalkan kan pumping nih, ASI kan dimasukin kulkas, kondisi beku kan, bayi kan minta susu, itu kondisi masih beku atau belum oke lah gitu kan, masih dingin lah, masih dikasih bayi dingin gitu,
kayaknya belum oke gitu kan. Nah itu mesti nunggu, proses menunggu ASI cair itu aja, dia udah nangis aja, udah kencang aja, itu udah karena bayi nangis jadi stres, jadi pressure gimana nih gitu kan. Terus juga istri jadi sensi, baper, terus juga ngomel, ngoceh gitu kan. Yang pasti ada reason, ada yang nggak reasonable juga. Nah itu juga bikin jadi stress out gitu kan. Ini mesti gimana gitu kan. Ada beberapa hal, kondisi yang memang di luar kendalinya kita gitu, yang kita mau ngapa-ngapain nggak bisa. Terus itu kondisi malam kan, sampai subuh kejadiannya. Pagi-pagi gue udah punya PR untuk mesti jemur. Jam 7-an sampai jam 10 katanya mataharinya bagus, itu udah mesti jemur. Sedangkan gue tidur jam 5. Beberapa kali jam 6. Jam 7 mesti bangun. Gue gak tidur dong gitu kan. Nah kondisi-kondisi ini bikin akhirnya gue jadi gue mengistilahkannya adalah, gue sebut itu kondisi baby blues gitu. Jadi gue jadi kesel nih gitu kan, gue juga jadi emosi, gue juga jadi merasa tertekan. Yang awal gue happy, tapi jadi gue merasa kok gue waktu gue habis ya, gue nggak ada me time ya, nggak ada personality time ya. Terus juga gue merasa bahwa kok gue ngurusin yang kayak beginian gitu kan. Sebagai seorang pria kok gue jadi ngerasa kayaknya nggak penting deh gue ngurusin hal-hal kayak gini gitu. Itu juga salah satu hal. Terus juga jadi istri marah, istri ngoceh, istri kesel gitu kan karena berbagai kondisi. Gue juga jadi akhirnya sebel nih sama istri, sama pasangan gitu kan. Bukannya jadi partner, jadi tim untuk solving ini semua gitu kan. Maksudnya bukannya backup gitu kan, kasih gue waktu kayak personal time untuk recharging, untuk bisa pulih emosional. Tapi malah ditambahin lagi, tak kasih lagi kerjaan ini itu, belum lagi nanti ngepel lah, nanti nyuci ini itu gitu kan, belum lagi masak nasi, segala macam kayak gitu-gitu, yang akhirnya gue jadi capek banget, lelah banget. Nah gue itu kan orangnya melankolis gitu kan, jadi gue nggak terlalu suka crowd, rame, banyak orang, dan nggak ahli lah dalam handle orang, pokoknya dalam hal-hal yang berhubungan dengan human. Gue lebih suka ke things. Nah karena gue yang kondisi melankoli, waktu recharge gue, waktu gue bisa memulihkan gue secara emosional, secara pikiran, itu adalah lewat gue me time. Lewat gue ada waktu personal untuk diri gue sendiri. Baik itu gue baca, gue browsing, baik itu gue hanya scrolling aja di sosial media, atau gue main YouTube, atau gue main game, atau gue tidur, itu bisa recharge untuk gue. Tapi buat mereka yang mungkin kepribadiannya sanguin, atau mungkin yang lebih stand out ya, yang mereka yang suka butuh keramaian, mungkin mereka akan ngobrol, cari teman buat cerita, mereka akan party, mereka akan hangout ngafe, mereka akan jalan. Tapi kalau gue kebalikannya, gue lebih suka menyendiri, gue sendiri, itu udah recharge buat gue. Nah itu yang gue nggak dapet pas lagi momen-momen itu. Mau sendiri kemana gitu, ke sudut sana dipanggil, gue lagi kesini dipanggil, lagi makannya nggak sempet gitu, makan aja telat. Ini minta tolong ini, minta tolong itu, akhirnya jadi susah gitu kan. Jadi gue merasa waduh ini pressure banget, dan ini terjadi di awal-awal. Solusinya gimana gitu kan. Nah solusinya gimana, gue akhirnya mencari solusi sendiri gitu. Yang gue akhirnya jadi pertama yang jadi solusi buat gue adalah ya udah gue telan semuanya, telan aja gitu. Karena mau gimana lagi gitu kan, gue bukan orang yang punya banyak teman yang bisa sharing, bisa cerita. Apalagi dengan waktu kayak gini mau gimana mau cerita, orang padat banget, bentar panggil ini, bentar panggil itu, ngurus ini, ngurus popok lah, nanti ngurusin susu, ngurusin selanya gitu. Nah jadi yang solusi dari gue, kalau gue pertama gue telannya sendiri, ya udahlah telan aja gitu. Ini sebuah proses kehidupan yang harus dihadapin, yang harus dilalui, ya lalui lah, hadapin lah gitu kan. Terus yang kedua, gue upayakan sebisa mungkin untuk tidur. Jadi kalau
bayinya tidur, istri gue tidur 15 menit, 20 menit, 30 menit, waktu-waktu kayak gitu bisa tidur lah gitu kan. Benar-benar berusaha untuk deep sleep gitu, benar-benar tidur, benar-benar yang tidur banget gitu. Nah di waktu-waktu sela itu kayak gue lagi makan gitu kan, gue berusaha untuk me time lah, sambil gue main handphone, sambil apa, gue lagi di WC gitu kan. Ya udah, itu nyuri-nyuri waktu buat personal time gue, buat gue mengalihkan pikiran gue nggak cuman yang namanya ngurusin bayi aja, tapi juga ada hal lainnya. Nah kerjaan juga salah satu akhirnya menjadi pelarian dan pengalihan gue. Ketika gue kerja, akhirnya nggak kepikiran ngurusin yang di rumah kan. Akhirnya kerja itulah yang akhirnya gue sebagai hal yang gue fokusin. Gue di situ refreshingnya gue gitu. Kerja itu jadi refreshing akhirnya. Nah di samping itu juga spiritual time gitu. Nah ini juga susah jadinya kan. Spiritual time gimana? Mau doa lah, mau bersyukur gitu kan, mau baca kitab suci juga jadi susah nih gitu kan, waktunya limited gitu. Nah itu nyuri-nyuri waktu juga untuk itu semua. Nah terus juga adalah namanya teamwork dengan istri, komunikasi dengan istri, saling backup, saling gantian gitu kan. Jadi ketika misalkan gue lagi makan, istri pegangin bentar deh, ngurusin apanya gitu kan. Atau ketika gue lagi ngurusin, ya istri rehat dulu lah, dia me time-nya dia lah, benar-benar dia recharge, dia punya pikiran, mental gitu kan. Nah itu jadi saling ngisi, saling ganti-gantian aja, teamwork lah gitu. Terus di planningin kegiatannya apa aja, ngapain aja. Jadi siapa yang handle apa, dan ganti-gantian dan di planningin gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya kan bisa diatur. Contoh, kita udah tahu nih misalkan jam 2 siang bayi akan waktunya minum ASI atau susu. Jam 1:30 itu udah boleh dikeluarin dari kulkas, udah boleh mulai dicairkan sebelum masuk ke dalam botol. Nah demikian pula juga ketika lagi nyuci, apa yang mau dicuci, yang mana dicuci duluan, hal kayak gitu itu penting. Terus juga nyuci segala macam itu perlu diatur. Terus dari gue akhirnya belajar untuk gimana cara ngertiin pasangan. Jadi dalam hidup itu ternyata nggak cuman impian suami aja atau impian seorang ayah aja yang patut atau layak untuk diperjuangkan. Tapi istri juga punya impian, istri juga punya cita-cita, istri juga punya gambaran kehidupan rumah tangga dan masa depan yang menjadi impiannya. Dan itu mungkin akhirnya jadi tertekan karena kehadiran bayi dengan kondisi yang belum ideal, atau mungkin perasaan insecure terkait dengan mungkin after hamil, terus juga belum lagi kepikiran untuk future finansialnya seperti apa, terus juga perannya juga jadi double. Nah itu hal kayak gitu yang akhirnya istri juga jadi struggling. Nah di saat itu ya mau nggak mau kita ngertiin gitu kan, sebagai suami kita pahamin, kita ngertiin bahwa kita sama-sama punya impian, kita sama-sama punya cita-cita yang itu harus teamwork untuk kerjainnya bareng-bareng, untuk bisa bangunnya bareng-bareng. Jadi itu kurang lebih sedikit banget cerita dari gue mengenai pengalaman gue after daripada istri melahirkan dan kita punya bayi pertama. Dan ini gue ngalamin yang namanya baby blues dan mommy blues versi gue. Nah kalau lu orang punya cerita tersendiri mengenai versi lo orang ketika anak baru lahir, teman-teman bisa gantian cerita. Itu aja sharing gue pada episode kali ini. Sampai ketemu di video berikut.